Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala, amma ba'd. Ayohal ikhwah, azzani wa azzakumullah. Kita lanjutkan pembacaan kitab Al-Adabul Mufrad karya Imam Al-Bukhari. Berkata Imam Al-Bukhari rahimahullah, haddatsana Ayyash qal haddatsana Abdul A'la qal haddatsana Muhammad bin Ishaq qal haddatsani Muhammad bin Ibrahim ibn al-Harith an Mahmud bin Labid an Jabir bin Abdullah qal sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul man mata lahu thalathatun minal walad fahtasabahum dakhalal jannah. Qulna ya Rasulullah wasnani qal wasnan. Qultu li Jabir wallahi ara law qultum wahidun laqala wahidun qal wa ana adhunnuhu wallahi. Telah menceritakan kepada kami Ayyash, ia berkata, telah menceritakan kepada kami Abdul A'la, ia berkata, telah menceritakan kepada kami Muhammad bin Ishaq, ia berkata, telah menceritakan kepadaku Muhammad bin Ibrahim bin Al-Harith dari Mahmud bin Labid dari Jabir bin Abdullah, ia berkata, aku mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, siapa yang kehilangan 3 anak lalu ia mengharapkan pahala dari semua itu kecuali melainkan ia akan masuk surga. Siapa yang kehilangan 3 anak lalu ia mengharapkan pahala dari semua itu, maka ia akan masuk surga. Kami bertanya, wahai Rasulullah, bagaimana kalau 2? Maka beliau pun jawab, begitu juga 2. Aku, Mahmud bin Labid, berkata kepada Jabir, demi Allah, aku memandang kalau kalian mengatakan 1, beliau pun misalnya akan berkata 1. Jabir berkata, ya, demi Allah, aku juga mengira demikian. Nah, ini hadisnya Bapak. Jadi di sini Jabir Mahmud bin Labid meriwayatkan dari Jabir bin Abdullah bahwasanya dia mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sabda, siapa yang kehilangan 3 anak, maksudnya anaknya 3 orang meninggal, siapa yang kehilangan 3 anak lalu dia mengharapkan pahala karena musibah tersebut, maka dia akan masuk surga. 3 anak ditinggal mati 3 anak lalu mengharapkan pahala dari kejadian demikian, maka ia akan masuk surga. Para sahabat bertanya, wahai Rasulullah, bagaimana kalau 2? Tadi kan Anda menyebutkan kalau kehilangan berapa? 3 anak. Bagaimana kalau kehilangannya 2 anak? Bagaimana kalau yang meninggalnya 2 anak? Maka beliau pun jawab, iya, 2 anak juga. Jadi artinya apa? Siapa yang kehilangan 2 anak lalu ia mengharapkan pahala karena itu, maka dia masuk surga. Nah, di sini Mahmud bin Labid berkata pada Jabir bin Abdullah, sahabat yang meriwayatkan hadis ini, demi Allah, kata Mahmud bin Labid, ya, demi Allah, aku berpandangan kalau kalian para sahabat bertanya tentang bagaimana kalau 1, kalau kehilangan 1, tentu Nabi pun akan berkata, ya, begitu juga kalau kehilangan 1 anak. Ya, ini perkataan Mahmud, maka Jabir pun berkata, demi Allah, aku juga mengira seperti itu. Artinya Jabir mengira kalau para sahabat bertanya kepada Rasulullah, bagaimana kalau kehilangan 1 anak, apakah bisa masuk surga juga? Tentu, atau Jabir mengira Rasulullah pun akan menyatakan iya. Nah, ini Bapak ya, ini hadisnya, insya Allah maknanya jelas. Dari hadis ini kita bisa mengambil beberapa pelajaran. Di antaranya, seorang mukmin selama di dunia pasti akan menghadapi musibah dan bencana, di antaranya kehilangan anak tercinta. Itu musibah bencana sebagai ujian bagi kita, Bapak, apakah kita bersabar atau tidak.
Lalu faedah berikutnya yang bisa kita petik dari hadis tadi, musibah merupakan penghapus dosa bagi seseorang dan bisa memasukkannya ke dalam surga kalau ia bersabar. Musibah merupakan penghapus dosa bagi seorang dan bisa memasukkannya ke surga kalau memang dia sabar dalam menghadapinya. Wassallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Wa akhiru da'wana anil hamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.